Apa sih maknanya Isra Mi'raj itu? Orang-orang akademisi mengatakan Isra Mi'raj itu adalah proses melangitkan manusia menuju Tuhan untuk kembali berkontribusi di atas buminya Allah. Sekarang kita lihat dalam ayat ini Allah katakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah sebutkan subhanalladzi ay subhanallahilladzi, maha suci Allah, diawali dengan kalimat tasbih. Maka apa maknanya? Di antara jalan seorang hamba untuk menuju Tuhannya, yaitu yang pertama dengan zikrullah. Zikrullah. Karena tasbih itu adalah bagian daripada zikrullah. Litanzih lillah min kulli naqsin, adalah cara kita untuk mensucikan nama Allah dari sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Jangankan peristiwa kecil Isra Mi'raj menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih besar lagi dari Isra wal Mi'raj itu mudah menurut Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya jamaah rahimakumullah, jalan pertama kita menuju Tuhan disebutkan dalam ayat ini adalah zikrullah. Kenapa zikrullah? Zikrullah fa innahu silahul muridin. Zikir kepada Allah itu adalah sambungan terbaik bagi orang-orang yang warid. Mana dimaksudkan orang-orang yang warid? Orang-orang yang sudah bersih hatinya, yang tujuan pokok hidupnya tidak hanya sekedar dunia saja, namun ketika Allah berikan kelebihan dunia bagi mereka, mereka jadikan dunia itu sebagai jalan untuk menuju ridhonya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para pengurus dan takmir Masjid Al-Amin yang kami hormati, para muhibbin, para pecinta ilmu yang insya Allah mudah-mudahan menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah,
pada malam hari ini atas nikmat dan anugerah dari Allah. Kembali kita hadir dalam malam yang mulia, yakni bertepatan dengan malam 27 Rajab, di mana pada 27 Rajab terjadi peristiwa yang agung, yakni Isra Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi bulan Rajab tahun ini beberapa hari lagi akan meninggalkan kita semua. Tentu harapan kita ketika Rajab ini sudah pergi, mudah-mudahan Allah kabul doa-doa kita di bulan ini, hingga Allah perjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Semua Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik Jaba wa Sya'bana wa ballighna Dana wa ballighna Dana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'ina. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, maka ini adalah peristiwa yang tidak pernah bisa masuk dalam akal dan logika kasar kita sebagai manusia biasa, karena akal ini terlalu kecil untuk mendalami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Makanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan orang-orang kafir, orang yang sudah beriman saja banyak yang kafir gara-gara meragukan Isra wal Mi'raj. Andaikan kita hidup dulu di zaman baginda Nabi, Bapak Ibu, wallahu a'lam kita berada dalam golongan yang mana. Tapi alhamdulillah Allah tanamkan keimanan di dalam diri kita, sehingga setiap apa yang terjadi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada keraguan di dalam hati kita, karena kita memiliki iman. Kenapa dengan iman? Kalau berpikir dengan kacamata logis kita manusia, baginda Nabi berjalan itu diperjalankan oleh Allah setelah waktu Isya. Bahkan dalam syair disebutkan bahwa Rasulullah itu sholat dulu sebelum Mi'raj. Maka timbul pertanyaan, sholat itu kan Allah wajibkan setelah Isra wal Mi'raj, kemudian Nabi Muhammad itu sholat sebelum Mi'raj. Maka sholat seperti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Maka Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, sholat yang dilakukan oleh Nabi sebelum Mi'raj itu adalah sholat
yang mengikut kepada milah Ibrahim alaihissalam. Makanya dalam Al-Quran Allah nyatakan wattabi' millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah milahnya Ibrahim sebelum turunnya apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat yang dibaca tadi Bapak Ibu itu luar biasa. Allah awali surah ini dengan kalimat tasbih subhanalladzi ay subhanallahilladzi bimakna litanzih lillah min kulli naqsin. Allah mengawali surat Al-Isra niki dengan kalimat subhana yang berarti maha suci Allah. Kenapa Allah awali dengan kalimat subhana? Karena Isra Mi'raj niki tidak hanya menjadi satu peristiwa biasa, namun Isra Mi'raj itu adalah bagian daripada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan, tidak pernah ada kalimat tasbih dalam ayatnya. Nabi Sulaiman bisa memindah singgasana Ratu Balqis oleh umatnya, namun tidak pernah bisa diawali dengan kalimat tasbih. Nabi Daud terkenal indah suaranya, bahkan setiap daun yang akan terjatuh sebelum selesai suara Nabi Daud itu didengarkan, daun itu takkan mau jatuh ke bumi. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrus, bukannya kepanasan, tapi Nabi Ibrahim kedinginan. Tidak pernah peristiwa itu diawali dengan kalimat subhana, kalimat tasbih dari Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Isra wal Mi'raj niki adalah pertemuan seorang kekasih dengan kekasihnya, di mana kekasih itu dirindukan oleh yang maha kasih untuk melihat nur yang sudah dititipkan sekian lama oleh yang maha kasih yang ada di dalam jasad kekasihnya tersebut, yaitu dalam jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah yang pernah jelaskan Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu awal pertama kali nurnya diciptakan oleh Allah di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Kemudian menikahlah Abdullah dengan Aminah. Nur ini dititip oleh Allah di dalam jasadnya Abdullah, ayahnya baginda Nabi. Kemudian saat bertemu Abdullah dengan Aminah, tepatnya pada malam Jumat tanggal 10 Rajab, maka disitulah perpindahan dari nur yang ada di tubuhnya Abdullah bin Abdul Muthalib berpindah ke dalam rahimnya Aminah melalui spermanya Abdullah. Maka di akhir Rajab itu Aminah sudah mulai ngidam, betian bahasa kita, betian ngidam atau ngidam betian. Ibu embe juluan ngidam si betian, ngidam berarti betian ngidam, nggih. Lagu itu kan betian ngidam mongkat. Nah, maka ngidamlah Aminah di ujung daripada bulan Rajab. Setelah ngidamnya di bulan Rajab, terhitung mulai hamil di akhir Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Pada usia kehamilan 6 bulan masuk 7 bulan, maka tepat di bulan Muharram tanggal 10 Allah tiupkan ruh ke dalam nur itu. Makanya 10 Muharram itu dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah ditiupkan tanggal 10 Muharram itu ruh di dalam nurnya Nabi,
maka Safar Rabiul Awal, 9 bulan kurang sedikit usia kandungan Aminah. Tepat tanggal 12 bayi itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka setelah proses kenabian, setelah proses kerasulan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah rindu terhadap nur yang dulu dititipkan oleh Allah kepadanya, sehingga Allah ingin memandang kepada nur itu. Maka dipilihlah oleh Allah bulan tempat nur itu diciptakan sebagai tempat untuk Allah memperjumpakan dirinya dengan nur tersebut, sehingga terjadilah Isra wal Mi'raj tepatnya tanggal 27 Rajab. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ambil hikmahnya sekarang, apa sih maknanya Isra Mi'raj itu? Orang-orang akademisi mengatakan Isra Mi'raj itu adalah proses melangitkan manusia menuju Tuhan untuk kembali berkontribusi di atas buminya Allah. Sekarang kita lihat dalam ayat ini Allah katakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah sebutkan subhanalladzi ay subhanallahilladzi, maha suci Allah, diawali dengan kalimat tasbih. Maka apa maknanya? Di antara jalan seorang hamba untuk menuju Tuhannya, yaitu yang pertama dengan zikrullah. Zikrullah. Karena tasbih itu adalah bagian daripada zikrullah. Litanzih lillah min kulli naqsin, adalah cara kita untuk mensucikan nama Allah dari sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Jangankan peristiwa kecil Isra Mi'raj menurut Allah Subhanahu wa taala, lebih besar lagi dari Isra wal Mi'raj itu mudah menurut Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Makanya jamaah rahimakumullah, jalan pertama kita menuju Tuhan disebutkan dalam ayat ini adalah zikrullah. Kenapa zikrullah? Zikrullah fa innahu silahul muridin. Zikir kepada Allah itu adalah sambungan terbaik bagi orang-orang yang warid. Mana dimaksudkan orang-orang yang warid? Orang-orang yang sudah bersih hatinya, yang tujuan pokok hidupnya tidak hanya sekedar dunia saja, namun ketika Allah berikan kelebihan dunia bagi mereka, mereka jadikan dunia itu sebagai jalan untuk menuju ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini Bapak Ibu, amin. Jadi rizki itu tidak penting banyaknya, namun yang penting barokahnya. Meskipun kita punya motor, motor udah turun mesin, tapi itu lebih barokah ketika kita punya motor jelek namun bisa kita gunakan datang ke masjid menuntut ilmu, daripada punya mobil mewah tapi tidak pernah muncul ke masjid. Yang pernah dakwah kalau tidak salah di Sumbawa Barat, yang terkesima melihat tulisan di dekat pintu masjid. Apa judul tulisannya?
jangan takut kehilangan sendal. Kenapa? Lebih baik sandal Anda hilang di masjid daripada sandal Anda tak pernah nampak di masjid. Oh, itu tulisan luar biasa menurut yang nih. Hilang sandal lebih baik, hilang sandal di masjid itu lebih baik daripada punya sandal tidak pernah nampak di masjid. Maha suci Allah. Allah nampakkan kuasanya. Kenapa? Melalui zikrullah. Makanya para malaikat di alam malakut, Bapak Ibu, nyambut kedatangan Nabi kita itu semuanya dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terus para malaikat menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu alam yang disebutkan dengan alam malakut. Di saat Nabi masuk di dalam alam malakut inilah, maka nampak isi daripada Mi'raj sesungguhnya adalah zikrullah. Bahkan ada satu malaikat yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini menyambut kedatangan Nabi dengan berzikir. Namun tangan dari malaikat ini tak pernah berhenti untuk menghitung saja. Hingga Nabi katakan, Assalamu alayka ya malaikatillah. Kesejahteraan untukmu wahai malaikat Allah. Apa gerangan tugas yang Allah wajibkan kepada anda? Malaikat ini menjawab, ya Rasulullah, saya ditugaskan oleh Allah untuk menghitung berapa banyak jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Berapa banyak air hujan yang jatuh ke daun. Berapa banyak air hujan itu yang jatuh ke gunung. Berapa banyak air hujan yang jatuh ke laut. Berapa banyak air hujan yang jatuh ke bumi. Semuanya aku hitung ya Rasulullah. Masya Allah, kata Nabi, berarti tidak ada satupun perhitungan yang tidak bisa engkau hitung wahai malaikat. Kata malaikat ini, ya Rasul, sebegitu banyak jumlah tetesan air hujan yang jatuh dari langit ke bumi, bisa aku hitung ya Rasulullah. Namun demi Allah, ada satu yang tidak bisa aku hitung dalam hidupku ya Rasulullah. Apa itu ya malaikat? Kata Nabi, yakni pahala umatmu yang banyak bersolawat kepadamu di dalam Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tidak ada putus-putusnya. Demi Allah, aku tak bisa menghitung pahala mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Air hujan seberapapun banyak jumlah tetesan air hujan bisa dihitung oleh malaikat niki. Tapi pahala tiang pelungguh yang banyak bersolawat kepada beliau, malaikat ini berkata, demi Allah, aku tak bisa menghitung jumlah pahala umatmu yang bersolawat di dalam bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Makanya jamaah, kita banyakin solawat untuk bersihin hati kita, kolbu kita, untuk persiapan kita masuk pada bulan Ramadan. Nah, kenapa zikrullah makna ayat ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat untuk kalian mengingatku. Maka solat bagian daripada zikrullah. Bahkan Allah katakan,
wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang tidak pernah berzikir kepadaku, kata Allah, sungguh dia menjalani kehidupan yang sangat sempit. Sesatlah mereka, kata Allah. Orang yang hidup tahu tentang ketuhanan namun tak pernah nampak sifat ketuhanan dalam dirinya. Mohon maaf, banyak kita datang ke masjid hanya untuk mengerjakan kewajiban, tapi bukan untuk mencari sifat ketuhanan. Karena apa? Orang beragama belum tentu bertuhan, namun orang-orang yang bertuhan pasti mereka beragama. Kenapa? Karena ada kita yang datang ibadah kepada Allah tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa ini aku sudah mengerjakan tuntutan agama. Tapi betapa sulitnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang isi hati hamba-hambanya. Makanya tidak cukup dengan zikir, namun perlu kita isi lagi dengan ibadah yang lebih baik. Mana asra bi abdihi, tatkala Allah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud dengan hamba? Hamba itu adalah al-jasadi war ruh, antara jasad dan ruh kita masih menyatu. Ayo sekarang kita lihat, baginda Nabi berangkat Mi'raj ketemu Allah dengan jasad dan ruhnya. Makanya tiang pelunggu mesti Mi'raj dalam ibadah kita itu dengan jasad dan ruh kita. Karena mohon maaf, ada kita ketika ibadah hanya sekadar jasmani yang ibadah, tapi hati masih gelisah. Ada nggih? Hanya jasmani yang ibadah, badan yang ibadah tapi nafsu masih kuat. Badan yang ibadah tapi keakuan masih kuat. Badan yang ibadah tapi sifat riya, ujub, sum'ah masih kuat dalam diri kita. Na'udzubillahi min zalik. Nah sekarang Nabi ajarkan kepada kita solat yang Allah syariatkan kepada kita hamba-hambanya ini ada beberapa macam, kata ulama. Nggih? Jadi Isra Mi'raj ini kan Allah perjalankan baginda Nabi untuk menjemput satu kewajiban, yaitu solat 5 waktu. Jalan kita menembus kepada Allah. Maka kata Nabi, as-shalah mi'rajul mu'minin. Solat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Bagaimana solat kita untuk bisa mi'raj? Maka hadirkan ruhani kita di saat solat. Sebagaimana baginda Nabi berjumpa dengan Allah dengan jasad dan ruhnya. Makanya tujuan solat itu diciptakan, kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mahsyad, pertama, ada solat secara syariat. Dijadikan oleh Allah solat secara syariat itu adalah sembah raga. Lengkap rukun, lengkap syarat, selesai solatnya. Perkara ada rasa apa tidak, ada khusyuk apa tidak, enggak dipikirin sama sekali. Yang penting solat. Inilah kata Allah dalam Al-Quran yang disebutkan alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang sholat tapi hatinya masih lalai dari mengingat Allah. Kadang arak itu marak niki bu, ibu, arak itu sembahyang marak niki.
Allahu Akbar, baca Fatihah. Selesai Fatihah, ia datang pikiran, ya Allah, ini wah kembali minyak 2 liter. Allahu Akbar, ruku, kepengku 50.000, angsul karing 3 dasa. Sami Allahu liman hamidah. Beto sisa nasionek no kadung beli kota. Angkat mikir. Ternyata waktu sujud pikiran kembaliannya yang belum ada. Mikiran angsul sionek waktu beli minyak. Kenapa itu yang nampak dalam solat kita? Ternyata fokus peta kepeng pengangsul. Pas waktu tahiyat geni timpung. Ternyata pah garo-garo arak idap le kantong selenan. Yau ni tahu ni. Lemanonek na pikiran. Kira-kira nggih secara syariat solat seperti ini sah apa tidak? Sah. Tapi secara hubungan dengan Allah ini mental ibadah kita. Kenapa? Hanya badan yang solat, namun rohani belum nampak jumpa sama Allah. Inilah maknanya hamba itu. Mana dalilnya? Dalam surah Toha ayat 14 Allah katakan, wa aqimis salata lidzikri, dirikan solat untuk mengingatku. Pokok yang penting kita ingat Allah dalam solat, selesai. Namun kedua, kata Syekh Hasan Al-Mashad, ada solat itu yang dimaksud ada solat secara tirakat atau tariqah. Mana solat secara tariqah itu adalah sembah jiwa. Kalau solat secara syariat sembah raga. Solat secara tariqat sembah jiwa. Jiwa yang menyembah kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Aqimus salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan solat, kata Allah, karena dengan kamu memaknai solat yang kamu lakukan, itu yang bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan kemungkaran. Jadi dengan sebab solat itu ada efeknya. Apa efeknya? Jadi orang yang jauh lebih baik. Pak, ini rajin solat Pak, tapi masih caci maki. Kata Allah, belum solat. Pak, ini solat Pak, tapi masih nyimpen dendam. Kata Allah, belum solat. Pak, ini solat Pak, masih senang ngerjain maksiat. Mohon maaf, kata Allah, lamma yusalli, belum mereka solat. Kenapa? Sesungguhnya refleksi daripada solat adalah menjadikan kita menjadi hamba yang jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa saja Bapak Ibu kita bisa menipu saudara kita sesama makhluk, tapi Allah takkan pernah bisa ditipu. Allah takkan pernah bisa kita tipu. Namun sama dengan kita menipu diri sendiri. Jadi orang yang mampu menjadikan solatnya menjadi jalan mereka menjadi hidup lebih baik, menjadi jalan mereka lebih soleh, menjadi jalan mereka kalbunya lebih lembut, menjadi jalan mereka hidupnya lebih banyak ingatnya ke Allah, maka itulah solat yang anil fahsya'i wal munkar. Solatnya naik variabelnya menjadi solat thariqah. Makanya thariqah itu artinya naik, taroki. Jadi yang tadani itu nafsunya, yang naik itu jiwanya kepada Allah. Kapan?
Allahu Akbar, ketika dia katakan Allahu Akbar, maka tidak boleh ada selain Allah dalam diri saya. Yang ketiga, ada solat secara hakikat. Mana solat secara hakikat itu? Itulah sembah rasa. Sembah rasa. Apa yang dimasukkan sembah rasa? Inilah tujuan solat itu. Mana? Mi'rajul mu'minin as-salah. Solat yang mampu menjadi mi'rajnya orang beriman menuju Allah. Dari mana mi'rajnya Nabi? Dari Baitullah menuju Allah. Mana Baitullah dalam diri seorang hamba ketika menghadap kepada Tuhannya? Hatinya. Makanya Nabi katakan qalbul mu'min Baitullah, hati orang-orang yang beriman, disitulah rumah Allah yang hakiki. Makanya mudah-mudahan qalbun salim kita ini bisa sempurna di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita mampu menjadikan solat ini menjadi ibadah yang terbaik dari kita untuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah hakikat daripada mi'raj itu, yaitu mi'rajnya hamba kepada Allah. Baginda Nabi mi'raj jumpa sama Allah. Baginda Nabi mi'raj berbicara dengan Allah. Kita solat sedang berhadapan dengan Allah. Kita solat sedang berdialog dengan, maka mi'rajnya Nabi ketemu Allah, bicara sama Allah. Solatnya tiang pelunggu, ketemu Allah, bicara dengan Allah. Nggak ada bedanya Bapak Ibu. Tapi mari untuk bisa mi'raj solat kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama tadi tuh, kebanyakan kita yang solatnya alladzina hum an salatihim sahun, namun belum mampu sampai kepada secara hakikat ini. Apa maknanya si solat yang secara hakikat ini? Dalam surah Al-Mu'minun Allah sebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung mereka yang beriman, kata Allah. Siapa? Mereka yang solat variabelnya khusyuk dalam solat. Kita mohon Bapak Ibu mbolean sembahyang tasih khusyuk atau ndekman? Khusyuk apa ndekman? Oh, tiang bayi loean sin ndekman khusyuk endah. Ya Allah, kalau kita tidak mampu pada derajat yang lebih tinggi, minimal khusyuk ini kalaupun nggak bisa 100%, mana-mana gamak 30% atau 25%, ada yang mewakili kekhusyuan kita menuju Allah. Itulah solat yang mi'raj. Namun yang hebat itu yang selanjutnya, yang mana? Solat secara ma'rifat. Mana dia? Ialah tidak merasa beribadah karena semuanya datang dari Allah, maka mereka yang beribadah mengembalikan status kehambaannya hanya kepada Allah. Tidak boleh ada keakuan dalam diri saya karena saya solat milik Allah dan saya bisa solat dengan sebab anugerah Allah. Makanya kan kalau kita bahas ini lebih dalam lagi, kembali ke aku. Aku manusia itu ada 3, tapi nanti kita bahas. Dalam kita mengerjakan solat, al-usolli fardol maghribi, kita katakan aku dalam solat. Aku ini akunya saya atau akunya siapa?
Ketika kita katakan aku yang sholat, disinilah seorang hamba itu terlalu sombong dengan Allah. Kenapa? Sedikit pun kita takkan pernah bisa bergerak dengan gerakan apapun kalau tidak dengan sebab Allah. Makanya jamaah, dalam hadis qudsi Allah ingetin kita, wahai hambaku, kembalilah kalian kepadaku dalam keadaan kosong. Kembali ke Allah dalam keadaan kosong, zero. Kosongkan diri kita, jangan merasa. Kenapa kata Allah, bila kamu datang kepadaku dengan membanggakan ibadahmu, maka ibadahmu akan aku hisab. Tidak ada satu pun gerakan yang bisa lepas dari aku, kata Allah. Ara ita bangga si ibadah, ibu. Yo, amun ita kan zikir ita 30.000. Oh iya kan, baru narak 2.000. Bangga dengan ibadahnya. Kata Allah, bila kamu datang kepadaku dengan membanggakan ibadahmu, maka ibadahmu akan aku hisab sejauh mana kekhusyuanmu dan sejauh mana keikhlasanmu dalam beribadah. Berat, Pak. Bila kamu datang kepadaku, kata Allah, dengan membanggakan ilmumu, maka ilmumu akan aku cari dari mana kamu dapat dan kepada siapa kamu ajarkan. Dengan sebab siapa kamu mengajarkan ilmu, aku akan cari sejauh mana ketulusanmu, kata Allah. Kadang kita kan lamun tengaji endah ini temilan-milan tuan guru endah. Wah, ini tuan guru kita nih, bukan guru kita. Oh, nauzubillah. Jangan. Kata Allah, bila kamu datang kepadaku dengan ilmumu, satu huruf pun ilmumu tidak akan lepas dari pengetahuanku. Bahaya, Pak. Bila kamu datang kepadaku dengan membawa ma'rifatmu, kata Allah, aku akan gali sedalam apa kamu mengenal akan aku. Lebih berat lagi. Makanya tidak ada orang berani mengaku dirinya betul-betul ma'rifat kepada Allah kecuali Allah titipkan kepada mereka ma'rifat itu dan menjadikan mereka lebih lembut dalam kehidupannya. Namun kata Allah yang terakhir, bila kamu datang kepadaku dengan aku, kamu datang kepadaku dengan membawa namaku, maka itu adalah urusanku, kata Allah. Nah, sekarang kita gali. Ketika kita datang kepada Allah membawa ibadah, tipis harapan Bapak Ibu untuk kita selamat daripada ibadah ini. Kenapa? Ya, kita baik ngaji makin kan mohon maaf. Nggih. Kita baik ngaji mohon maaf makin niki karena bulan Rajab ampun tegeger endah. Apalagi nanti bulan Ramadan, awal Ramadan tau tedemen. Lamun wah mulai tanggal pitu baluk siwa 10 ja. Nah, sepi wah masjid. Betul tidak? Apa ibadah seperti itu yang kita mau banggakan ke Allah? Aku hisap lo, kata Allah. Ya Allah. Namun ketika kamu datang kepadaku dengan membawa ilmumu, aku lihat per huruf ilmumu akan aku hitung. Di mana kamu ajarkan, atas nama siapa, dan tulus apa tidak. Oh, berat. Makanya tidak ada orang masuk surga karena ibadah, tapi orang masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Tiang baik Bapak Ibu, lamun kira-kira tamat surga karena ibadah, tipis harapan tiang ya dah. Karena yang tahu kelas ibadah kita sendiri, bukan orang. Mungkin ia pelungguh bilang tuan guru, tapi subhanallah berat sebutan itu Bapak, berat.
ketika kamu kembali kepadaku membawa ma'rifatmu, aku akan gali lebih dalam sejauh mana kamu betul-betul mengenal akan aku, kata Allah. Apa kamu pura-pura kenal ataukah betul-betul mengenal? Kita Bapak Ibu kenal sama presiden kan? Saya Prabowo Subianto, namanya lengkap kita tahu, wajahnya kita paham. Lagu Prabowo kenal apa tidak sama kita? Jelas tidak kenal. Kita ngaku ke Allah, aku kenal Tuhanku, tapi seberapa banyak kita kenal akan Allah? Namun ketika di dalam hati kita lebih masih condong kepada kesibukan duniawi daripada kesibukan kita mengingat Allah, mohon maaf kata Allah, kalian belum kenal. Makanya dulu Guru Tiang pernah katakan, siapa yang mencari dunia maka ia akan hilang di akhirat. Siapa yang hanya mencari akhirat maka ia hilang dari dunia. Namun siapa yang datang mencari Allah maka mereka akan dapatkan dua-duanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita cari sekedar dunia, Pak, terlalu singkat dunia ini untuk kita cari. Tapi kalau kita cari hanya akhirat, kita masih hidup di dunia, Pak. Dunia itu juga penting untuk kita cari. Tapi kalau kita dalam hidup mencari Allah, mencari ridhonya Allah, maka dua-duanya, dunia akhirat, mereka dapatkan. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa masuk dalam kategori ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi maka kata Allah, apabila kamu kembali kepadaku dengan membawa namaku, dengan sebab aku, kata Allah, itu urusanku, aku yang urus, kata Allah, bukan urusan kalian. Makanya kita sholat Bapak Ibu jangan karena siapapun, tapi niatin karena ridho Allah. Kita zikir jangan karena siapapun, karena mencari ridhonya Allah. Maka itulah mi'raj yang sesungguhnya. Ketika sudah mampu melakukan hal yang demikian, maka sholat itu hakikatnya adalah pengakuan raga, jiwa, dan rasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sholat, pengakuan jiwa dalam syariat, dalam hukum syariat, pengakuan raga dalam hukum syariat, pengakuan jiwa dalam hukum tariqah, pengakuan rasa dalam hukum hakikat, maka barulah akan tembus kepada mi'rajus shalah, mi'rajnya salat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman oleh Allah untuk masuk dalam beberapa tingkatan salat ini. Mudah-mudahan kita mampu menembus kepada salat yang khusyuk, salat yang sampai kepada tidak ada diri kita kecuali yang ada hanyalah kebesaran Allah, dan salat yang menjadi mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sebelum kita bubar dari majelis ini, dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan bagaimana kumpulnya kita malam ini, Allah kumpulkan kita seperti ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bi sirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.